Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Aulia dengan NIM 200101110041. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kabul Musnal Fanani, NIM 200101111000034. Kami dari kelompok 3. Di video ini kami akan menjelaskan tentang pengklasifikasian kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di tingkat Madrasah Tsanawiyah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu mengenai kurikulum sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah. Pada kurikulum sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah ada beberapa bagian, diantaranya yaitu yang pertama, makna serta tujuan dari mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua, mempelajari tentang sejarah periode Mekah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mempelajari sejarah periode Madinah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, mempelajari tentang peradaban Islam di era Khulafaur Rasyidin. Yang kelima, mempelajari tentang perkembangan masyarakat Islam di era dinasti Umayyah. Yang keenam, mempelajari tentang perkembangan masyarakat Islam di era dinasti Abbasiyah. Yang ketujuh, mempelajari tentang perkembangan masyarakat Islam di era dinasti Al-Ayyubiyah. Dan yang terakhir yaitu mempelajari tentang perkembangan Islam yang terjadi di Indonesia. Pembelajaran secara tepat diartikan sebagai proses belajar, dan dalam kegiatan belajar yang ideal, guru menempatkan siswa pada lingkungan pengajaran yang tepat berdasarkan kemampuan, minat, dan usia anak. Belajar dapat dipahami sebagai proses di mana seseorang mengubah dirinya sendiri dengan secara sadar, terlibat dalam serangkaian kegiatan yang meningkatkan pengetahuan dan wawasan, sehingga menghasilkan perubahan positif dan memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru pada tahap akhir. Mata pembelajaran SKI dalam kurikulum merupakan salah satu mata pembelajaran dalam pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, apresiasi siswa terhadap sejarah Islam, yang akan menjadikan pandangan hidupnya melalui kegiatan pengajaran, pelatihan, dan demonstrasi, serta kebiasaan. Dan dapat disimpulkan, dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam merupakan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan sejarah Islam melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang, sehingga membuat manusia itu berubah dan berdampak positif, dan perubahan pada tahap akhir yang akan memperoleh keterampilan dan kemampuan serta pengetahuan baru yang nantinya akan menjadi dasar sejarah hidupnya. Baik, mempelajari sejarah kebudayaan Islam tentunya memiliki tujuan dan fungsi. Nah, adapun tujuan dari mempelajari sejarah kebudayaan Islam di tingkat Madrasah Tsanawiyah itu yang pertama, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah kebudayaan Islam pada para peserta didik, supaya mengetahui seluk-beluk dari sejarah yang pernah terjadi. Yang kedua, memberikan apresiasi dan dapat mengambil pelajaran serta nilai-nilai yang terkandung dari sejarah yang telah dipelajari tersebut. Yang ketiga, memberikan penanaman akan keinginan yang kuat untuk senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai dan ajaran Islam berdasarkan atas kajian dan fakta sejarah yang pernah terjadi. Yang keempat, membantu peserta didik dalam membentuk karakternya dengan meneladani kepribadian yang baik dari tokoh-tokoh teladan yang telah dipelajari. Nah, sedangkan fungsi dari mempelajari sejarah kebudayaan Islam itu sendiri, itu yang pertama ada fungsi edukatif. Nah, fungsi edukatif ini yaitu dengan mempelajari sejarah diharapkan peserta didik dapat mengimplementasikan nilai-nilai, sikap, prinsip, serta budi pekerti yang baik dan agamis sebagai umat agama Islam yang taat dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi keilmuan.
fungsi keilmuan ini yaitu dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, itu diharapkan peserta didik mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang sejarah Islam dan kebudayaan Islam. Nah, yang ketiga yaitu fungsi transformasi, yaitu dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, ini diharapkan peserta didik dapat menjadi salah satu faktor perubahan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada jenjang MTS, kita perlu mengetahui apa itu kompetensi inti dan kompetensi dasar. KI atau kompetensi inti adalah penjabaran atau pengoperasionalan dari SKL dalam bentuk kualitas yang wajib dimiliki oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang tertentu. Nah, kompetensi inti ini tercantum pada Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Kompetensi ini disajikan dalam bentuk gambar yang menjelaskan mengenai komponen utama yang dimiliki serta dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, atau dengan kata lain aspek afektif, kognitif, dan aspek psikomotorik. Kompetensi inti ini dapat juga diartikan sebagai tingkat kemampuan peserta didik guna untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi dasar merupakan kompetensi yang diturunkan dari standar kompetensi lulusan atau SKL dan kompetensi inti atau KI. Kompetensi dasar ini ialah isi atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari KI yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi dasar itu dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik siswa, kemampuan awal, serta karakteristik pembelajaran. Nah, kompetensi dasar ini dapat juga diartikan sebagai kemampuan minimal atau materi pembelajaran yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, mengenai kompetensi dasar ini, itu telah tercantum pada Permendikbud RI nomor 24 tahun 2016 yang berisi tentang kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah. Baik, selanjutnya yaitu klasifikasi kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di tingkat madrasah tsanawiyah. Nah, untuk kompetensi intinya sendiri itu terdapat 4 poin yang menjadi tujuan utama atau yang harus dicapai oleh peserta didik di MTS. Mulai dari kelas 7 semester ganjil sampai kelas 9 semester genap, itu kompetensi intinya sama. Itu yang pertama, untuk menghormati dan menjalani perintah agamanya. Yang kedua, yaitu untuk menghormati dan mengimplementasikan sikap tanggung jawab, disiplin, jujur, peduli antar sesama, sopan, santun, dan dapat berinteraksi dengan baik dalam lingkungan sosial di mana dia berada. Dan yang ketiga, yaitu untuk memahami pengetahuan secara otentik, abstrak, dan prosedural yang berdasar atas rasa ingin mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya yang berkaitan dengan fakta yang ada. Nah, yang keempat, yaitu untuk mencoba mengolah dan mengkaji dalam ranah yang faktual dan konseptual sesuai dengan apa yang telah dipelajari baik di sekolah maupun di sumber lain yang seluruhnya itu dalam bentuk teori. Dan untuk kompetensi dasarnya sendiri itu berbeda di setiap semesternya yang dapat diklasifikasikan yaitu sebagai pada kelas 7 semester ganjil terdiri dari yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu untuk mempercayai adanya usaha dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perdamaian, kemajuan,
dan kesejahteraan umatnya. Yang kedua, yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk meneladani Nabi Muhammad SAW dalam perjuangannya bersama para sahabatnya dalam menghadapi masyarakat Makkah dan Madinah, serta dapat menghormati nilai-nilai yang terkandung dalam usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dan perdagangan di masyarakat untuk masa yang mendatang. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk mempelajari dan berusaha untuk memahami sejarah Nabi Muhammad SAW dalam meningkatkan kegiatan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Usaha Nabi Muhammad SAW dalam membawa peradaban dan kesejahteraan dalam masyarakat, serta mempelajari dan menganalisis cara dan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Dan yang keempat, yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk melafalkan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, Quran Surat Al-Mudatsir ayat 1-7, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 154, dan Quran Surat Al-Hijr ayat 94, serta mengimplementasikan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Selanjutnya itu kelas 7 semester genap. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk mencontohi akhlak dari Khulafaur Rasyidin, menanggapi hal-hal yang dilakukan oleh Bani Umayyah demi untuk kemajuan umat dan budaya Islam, menghormati kesederhanaan sikap dari Umar bin Abdul Aziz, serta mengimbangi diri dari hal-hal negatif dan sikap serta perilaku dari penguasa di dinasti Umayyah. Yang kedua, yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk menanggapi nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prestasi yang telah dicapai oleh para Khulafaur Rasyidin, baik di masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Menanggapi cara kepemimpinan dari para Khulafaur Rasyidin, menanggapi nilai-nilai yang terkandung di dalam peradaban Islam masa Bani Umayyah, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Mencontohi kesederhanaan sikap dan hidup dari Umar bin Abdul Aziz dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, serta mencontohi keteladanan dari semangat para ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk mempelajari beberapa hal, yaitu prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin, sejarah berdirinya Bani Umayyah, perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah, peran tokoh ilmuwan muslim dalam kemajuan peradaban Islam Bani Umayyah, serta sikap dan cara Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin. Dan yang keempat, yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk mencontohi cara para Khulafaur Rasyidin dalam memimpin, mengisahkan ketegasan Abu Bakar Asy-Syiddiq dalam menghadapi kekacauan yang dialami oleh umat Islam pada saat Nabi Muhammad SAW wafat, serta mengisahkan atau menceritakan kehidupan dari Umar bin Abdul Aziz dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang selanjutnya yaitu pada kelas 8 semester ganjil. Dan dalam hal ini yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk mencontohi usaha dinasti Bani Umayyah dalam mendirikan daulahnya yang menjadi bagian dari perkembangan kebudayaan Islam dan menghargai nilai-nilai positif yang menonjol pada masa Khalifah Bani Abbasiyah. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu untuk mencontohi semangat belajar yang ada pada diri para ilmuwan pada masa Bani Abbasiyah, mencontohi ajaran dan nilai-nilai yang terdapat pada perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah, serta meneladani
dari Khalifah Bani Abbasiyah yang terkenal, yaitu ketekunan dan kegigihannya. Yang ketiga yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk mempelajari serta memahami apa yang melatar belakangi berdirinya dinasti Bani Abbasiyah, memahami perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah, memahami tokoh-tokoh ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah seperti Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, seorang ahli astronomi, Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Maskawai, ahli filsafat, Ali bin Robban at-Tabari, Ibnu Sina, Zabir bin Hayyan, ahli kimia, serta Ar-Razi, ahli kedokteran, dan memahami para ulama pada masa peradaban Islam Bani Abbasiyah seperti ahli fikih, yaitu 4 imam mazhab, ahli hadis, yaitu penyusun kutubus sittah, dan ahli tafsir, yaitu Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir. Dan yang keempat yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk mengisahkan susunan keturunan dari kekhalifahan dinasti Abbasiyah, mengisahkan biografi serta karya dari para ilmuwan Muslim pada masa dinasti Abbasiyah, serta menunjukkan kemajuan budaya pada masa dinasti Bani Abbasiyah, yaitu keindahan kota Baghdad. Mungkin itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pada kelas 8 semester genap. Yang pertama, untuk menghormati dan menjalankan perintah agamanya. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami upaya pengembangan kebudayaan Islam dalam mendirikan daulah Bani Abbasiyah, serta dapat mengambil nilai positif dari Khalifah dan Bani Abbasiyah. Yang kedua yaitu untuk menghormati dan mengimplementasikan sikap tanggung jawab, disiplin, jujur, dan peduli antar sesama, serta dapat berinteraksi dalam lingkungan sosial. Peserta didik diharapkan mampu untuk menghargai semangat para ilmuwan Muslim sampai membawa ke puncak kejayaan peradaban kebudayaan Islam. Kemudian menghargai nilai yang tercipta dari perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah untuk masa kini dan yang akan datang, dan menghargai keteladanan Khalifah Bani Abbasiyah yang masyhur. Kemudian untuk memahami pengetahuan secara otentik, abstrak, dan prosedural, serta rasa ingin tahu dalam mempelajari ilmu pengetahuan, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami mengenai latar belakang berdirinya dan memahami perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian memahami tokoh ilmuwan dan para ulama seperti penyusun kutubus sittah, imam mazhab dalam kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian yaitu untuk mencoba dan mengelola serta mengkaji dalam ranah yang faktual, konseptual, sesuai dengan apa yang telah dipelajari baik di sekolah atau di sumber lain. Peserta didik diharapkan mampu untuk menceritakan silsilah kekhalifahan, menceritakan biografi serta karya para ilmuwan, dan memberikan bukti keindahan kota Baghdad sebagai wujud kemajuan dinasti Abbasiyah. Kemudian untuk kelas 9 semester ganjil, yang pertama untuk menghormati dan menjalankan perintah agamanya, peserta didik diharapkan mampu untuk menghargai nilai perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam, menghargai perjuangan dakwah Abdul Rauf Sikal, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Hasyim Asy'ari, dan belajar untuk selalu gigih dan tekun dalam mempelajari dan menyebarkan agama Islam, seperti pada penyebaran Islam lainnya di Indonesia. Yang kedua yaitu untuk menghormati dan mengimplementasikan sikap tanggung jawab, disiplin, jujur, peduli antar sesama, serta dapat berinteraksi dalam lingkungan sosial. Peserta didik diharapkan mampu untuk menghargai sikap arif dan bijaksana, dan menghargai keteladanan semangat para penyebar Islam di Indonesia yang tidak kenal lelah serta penuh kesabaran. Yang ketiga yaitu untuk memahami pengetahuan secara otentik dan abstrak,
Dan rasa ingin mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami bukti masuknya Islam di Nusantara pada abad ke-7, 11, dan 13, serta memahami faktor perkembangan Islam di Nusantara, memahami para tokoh, peran dan semangatnya dalam perkembangan agama Islam di Nusantara. Yang keempat yaitu untuk memahami pengetahuan secara otentik, abstrak, dan prosedural berdasarkan atas rasa ingin mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya. Peserta didik diharapkan mampu untuk mengisahkan perjalanan para saudagar Arab dalam menyebarkan agama Islam, menceritakan kisah perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam, serta biografi Abdurrauf Singkel, Muhammad Arsyad Al-Bajari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Kemudian yaitu untuk kelas 9 semester 6, yang pertama untuk menghormati dan menjalankan perintah agamanya. Peserta didik diharapkan mampu untuk menghargai tradisi dan budaya Islam serta memiliki komitmen dalam melestarikan tradisi dan adat yang Islami. Yang kedua, untuk menghormati dan mengimplementasikan sikap tanggung jawab, disiplin, jujur, dan peduli, serta dapat berinteraksi dalam lingkungan sosial. Peserta didik diharapkan mampu menghormati tradisi serta upacara adat di semua suku di Nusantara, contohnya di Jawa, Melayu, Sunda, dan lainnya. Yang ketiga, untuk memahami pengetahuan secara autentik, abstrak, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu mempelajari ilmu teknologi serta seni dan budaya berkaitan dengan fakta yang ada. Peserta didik diharapkan mampu untuk menelaah berbagai bentuk adat, tradisi, dan seni budaya lokal sebagai salah satu bagian dari tradisi Islam. Yang keempat yaitu untuk memahami pengetahuan secara autentik, abstrak, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan kebudayaan. Peserta didik diharapkan mampu untuk memaparkan contoh serta mensimulasikan bentuk tradisi adat budaya lokal di Jawa, Melayu, Sunda, Bugis, Minang, dan Madura. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pemetaan materi dan pemilihan strategi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah. Materi merupakan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang harus dimiliki siswa untuk mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Materi ditempatkan secara strategis pada materi yang harus diberikan kepada siswa. Untuk itu, materi pembelajaran perlu dipelajari dan dikaji agar materi dapat dicerna dengan baik oleh siswa. Oleh sebab itu, peta material diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai fakta atau informatif, yaitu segala sesuatu yang ada yang berupa kenyataan dan kebenaran, terdiri dari nama-nama benda, peristiwa sejarah, simbol, dan nama tempat. Contohnya yaitu peristiwa Perang Uhud. Yang kedua yaitu mengenai konsep, merupakan segala sesuatu yang muncul dalam bentuk pengertian baru yang dapat dianggap sebagai hasil pemikiran, termasuk definisi, pengertian, maupun ciri khusus. Contohnya seperti arti sejarah kebudayaan Islam. Yang ketiga yaitu prosedur. Prosedur merupakan urutan langkah-langkah yang sistematis atau berurutan, atau sesuatu kegiatan yang tidak boleh disebutkan sebelum atau sesudah. Jika itu terjadi dapat menyebabkan kesalahan dalam aktivitas atau acara. Contohnya seperti menjelaskan sejarah Nabi Muhammad mulai dari masa kecil sampai beliau meninggal. Yang keempat yaitu sikap atau nilai yang merupakan hasil belajar yang ditinjau dari sikap, dan dalam konteks ini lebih munculnya kemampuan siswa untuk membawa bahasa ibrah ke segala peristiwa sejarah yang ada.
Yang kelima, keterampilan atau penampilan merupakan kemampuan yang dapat diamati dan diukur yang dimiliki siswa. Contohnya yaitu kemampuan siswa untuk mendemonstrasikan sejarah Nabi Muhammad SAW pada masa periode Mekah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.